Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Baik. Selamat semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, di pagi hari ini, oke, siapa dari yang kalian bisa memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran kita? Silakan. Ya, silakan Brenda. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau adalah nama kita, doa dimulai. Bersyukur atas kasih Tuhan, telah menyatakan segala yang terbaik pada hari Bapa. Kami akan segera melaksanakan kegiatan pagi kesedaran. Ya Tuhan, Engkau yang bersama tangan dalam kegiatan kami ini, supaya kegiatan kami berjalan dengan lancar tanpa adanya emosi. Kemudian Tuhan yang ingin kami mohon pada Tuhan, ya Tuhan yang selalu membimbing kami, membimbing kedua orang kami serta membimbing guru-guru yang mengajar kami. Pujilah nama Tuhan, adalah nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Oke, sebelumnya dari kelas ini, kelas ini dua, ada yang nggak ada di kontak bagian ini? Ada siapa? Nah, nama dia? Darius. Kenapa? Siska levelnya apa? Saya tidak ada kabar. Darius? Oh, Saki. Oke ya. Berarti hanya dua orang aja yang kabarnya. Oke, kita mulai aja ya. Berarti kita dua orang, satu Saki, satu Alfa. Yang Bapak tanya, kita kan berhubungan tentang gaya dulu, kan ini materinya fisika dan itu memang fisika itu sangat menarik. Oke, Bapak bertanya, apa itu sebenarnya gaya yang kamu ketahui? Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan Bunda. Menurut saya bahwa itu tarikan dan dorongan. Contohnya pintu yang tertutup, jika kita tarik maka pintunya terbuka. Oh iya, itu menurut pendapat Ferdinand. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Ada lagi yang lain? Ayo. Ya, silakan Brenda. Artinya gangguan yang diberikan pada benda seperti kursi yang diam kemudian didorong ke depan. Iya, oke, bisa. Karena bisa menyimpulkan dari kedua pendapat temanmu, yang pertama adanya tarikan dalam dorongan, yang kedua adanya gangguan. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Menurut saya, Pak, gaya merupakan suatu kekuatan atau beban dorongan tarikan. Mengakibatkan benda yang dikendalinya akan mengalami perubahan gerak atau perubahan bentuk. Iya, benar sekali ya. Gabungan antara pendapat dari dua teman itu merupakan kekuatan ya. Berarti kekuatan itu pasti ada tarikan dan dorongan yang bisa dapat menyebabkan benda itu ya berubah bentuk ataupun mengalami perubahan bentuk atau perubahan gerak. Contoh kalau perubahan bentuk, contoh misalnya kita membuat vas bunga dari tanah liat, kita ubah bentuk dari tanah liat itu menjadi vas bunga. Kemudian perubahan bentuk dan perubahan gerak. Contoh, kalau kita misalnya berjalan santai, kemudian kita berlari, itu mengalami perubahan gerak. Ada perubahan kecepatan, yaitu berubah berat. Oke. Kemudian ada pertanyaan Bapak yaitu mengenai apa itu sebenarnya hukum Newton? Ya, silakan, Sumunda. Newton itu pada bagian atas tiga. Yang pertama hukum Newton kelembaman. Hukum Newton kelembaman itu tidak ada resultan gayanya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut cenderung untuk mempertahankan keadaan awal. Sehingga persamaan hukum Newton ditulis terjadi pada benda diam dan benda melakukan gerak terus beraturan. Hukum kedua Newton itu, jika suatu benda diberi gaya atau resultan gaya, maka akan mempengaruhi kebesaran lain dalam fisika, yaitu massa benda, kecepatan yang dialami benda. Hukum ketiga Newton, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang
sama mereka dia baik. Semua ya. Oke. Oke. Jadi kita lanjutkan karena itu merupakan dasar dari untuk lanjutkan ke kelas 11 ya. Sebelumnya di sini ya, Bapak ingin membaca sebenarnya apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita mendapatkan hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang elastisitas suatu bahan, yaitu bahan yang kita pelajari saat ini adalah bahannya zat padat. Ya, jadi itu ada 3 kan? Zat padat, cair dan gas. Sebenarnya kita pelajari khususnya zat padat. Yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis gaya pegas yang dapat menentukan elastisitas. Berarti ada kekakuannya. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan tegangan, regangan, dan modulus elastis. Yang ketiga, siswa mampu mengimplementasikan persamaan hukum Hooke untuk menentukan nilai konstanta pegas. Yang keempat, siswa mampu menganalisis grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas untuk menentukan konstanta pegas. Tetapi di sini kita khusus dulu, ya, sebelum langsung kepada modulus yang yaitu tentang tegangan, regangan, dan modulus yang dan gaya pegas, kita harus dulu memahami yaitu tentang bendanya. Ya, di sini nanti kita buat dulu ya. Di sini ada Bapak berikan yang pertama pada kamu kemarin ada Bapak berikan video ya. Coba ada 2 kelompok Bapak berikan. Kamu coba dulu kamu amati video yang Bapak berikan. Yang kedua, ada yang Bapak berikan kepada kamu penugasan yaitu mengenai praktek mengenai sederhana ya, mengenai mistar atau penggaris yang ditekankan. Yang ketiga, Bapak memberikan suatu pertanyaan dulu ya, suatu pertanyaan kepada 2 kelompok lagi yang lain ya, tentang pertanyaan konsep ya. Yang pertanyaan konsep itu ya, Anto ingin menembak burung yang bertengger di pohon ya, di tiang listrik dengan menggunakan ketapel. Anto sudah bersemangat, dia bersemangat sekali ya, dia sudah bersemangat sekali dalam membuat ketapel dengan menggunakan karet gelang. Ternyata pada saat ketapelnya sudah dibuat, Anto melihat katapelnya itu putus, karetnya itu putus. Jadi dia berpikir, kenapa yang saya buat itu katapel itu dari karet gelang itu selalu putus. Coba dulu yang 2 kelompok itu memberikan atau mendiskusikan apa yang menyebabkan ya karet katapel itu bisa putus. Kenapa bisa terjadi? Ayo silakan anak-anakku. Yang satu video, tonton videonya yang saya berikan di YouTube. Ya, di linknya sudah ada. Kemudian yang satu lagi coba praktekkan, yaitu penggaris plastik. Yang ketiga yaitu tentang pertanyaan konsep yang saya berikan. Oke, saya berikan waktu sekitar 15 menit atau 20 menit. Silakan. Ayo silakan diskusikan. Yang lain, yang satu kelompok praktekkan dulu iskarnya. Penggarisnya, ayo yang satu kelompok praktekkan dulu mistarnya. Praktekkan mistarnya. Ini mistar plastik ini. Nah, coba dipraktekkan, gunakan dulu. Coba dipraktekkan, mengamati mengapa bisa itu terjadi. Coba tekan sini. Kalau kita ganti. Tekan mengapa bisa lentur penggarisnya. Yang masih diskusi, kenapa bisa hal itu terjadi? Kenapa bisa kayak gitu?
Apa sudah? Belum? Ya. Lalu jawab pertanyaan ya. Pertanyaan ini. Apa yang kalian tonton itu pertanyaannya? Kelompok pertama kami sudah mendiskusikan. Pertama ada pertanyaan, apa yang kalian tonton? Jadi kami sudah mendiskusikan dan menontonnya, yaitu sebuah lubang yang ada di jalan yang dilewati mobil maupun kendaraan lainnya. Pertanyaan kedua ialah biasanya ditemukan di mana? Di jalan raya maupun jalan lainnya. Pertanyaan ketiga ialah apa yang mempengaruhi alat ini bekerja? Jadi kami mendiskusikan video ini karena adanya suspensi yang berfungsi untuk mengurangi guncangan. Apa arti suspensi? Suspensi sistem yang berfungsi untuk menyerap getaran atau goncangan saat mobil berjalan, sehingga berkendaraan menjadi lebih nyaman dan stabil. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi jika alat tidak ada pada kendaraan kita? Jadi
Pertama, kendaraan menjadi tidak nyaman karena energi dari jalan akan tersalurkan ke rangka mobil. Kedua, mobil akan kehilangan cengkraman di jalan sehingga roda-roda melompat ke atas. Ketiga, mobil atau kendaraan akan mengalami kecelakaan. Pertanyaan kelima, apakah alat tersebut bisa kembali ke bentuk asal? Mengapa bisa terjadi? Karena memiliki gaya elastis dan tekanan. Gaya elastis, gaya yang mengembalikan bentuk asalnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Pada hari ini izinkanlah kami dari kelompok 2 memberitahukan apa hasil dari diskusi kami tentang video. Adapun soal yang pertama adalah apa yang kalian tonton? Jawabannya adalah video yang telah kami tonton atau kami lihat Pak ialah sebuah jalan yang memiliki kerusakan lubang sehingga menyebabkan pengendara mengalami benturan pada suatu benda atau kendaraan. Soal yang kedua, biasanya ditemukan di mana? Jawabannya adalah kerusakan jalan sering ditemukan di jalan raya maupun pelosok-pelosok yang mengakibatkan benturan kepada kendaraan dan memberikan benturan yang berbeda pada setiap kecepatan yang diberikan oleh beberapa kendaraan. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi alat ini bekerja? Yang mempengaruhi alat ini bekerja sehingga terjadinya benturan ialah disebabkan oleh kecepatan dan kelembatan suatu benda yang membentuk pada kerusakan jalan. Hal ini termasuk dalam hukum Newton kedua. Karena jika suatu benda diberikan gaya yang bekerja pada benda, maka akan mempengaruhi kecepatan saat diberikannya gaya. Besaran-besaran lain dalam fisika yaitu massa benda dan percepatan yang dialami benda. Soal yang keempat, apa yang terjadi jika alat ini tidak ada pada kendaraan kita? Jika tidak ada, maka perbenturan akan terasa lebih keras dan berakibat fatal pada suatu kendaraan. Soal kelima, apakah alat tersebut bisa kembali ke bentuk asal? Mengapa bisa terjadi? Jawabannya ialah bisa kembali karena bentuk asal, kecepatan dan massa kembali seperti semula. Hanya ini hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya. Oke, dari yang dua kelompok ini, apa yang bisa kalian dapat simpulkan? Ya, apa yang dalam kerja? Hasil simpulan dari kelompok 2 Pak. Dari kesimpulan ini, apa yang bisa kalian dapat? Jika suatu benda mengalami kecepatan, maka benturannya itu akan terasa lebih sedikit. Jika kecepatannya lebih lambat, maka benturannya akan terasa lebih keras kepada suatu benda. Oke, itu menurut pendapat Brenda. Siapa lagi? Silakan. Yang bisa kalian dapat dari kesimpulannya ini? Ya, sini. Najwa. Dilalui oleh kendaraan. Ya. Dan ada sebagian kendaraan itu ya memiliki kecepatan yang cepat dan ada kecepatan yang lambat. Nah, di sini itulah yang kalian tonton. Kemudian di mana terdapat? Yaitu terdapat di jalan raya ataupun jalan yang rusak. Di pelosok ya nak ya, di pelosok dan tanggapan orang lain bisa di pelosok desa. Ya. Kemudian apa yang mempengaruhi alat ini bekerja? Alatnya itu apa sebenarnya? Alatnya itu yang harus kalian beritahu dulu. Alatnya adalah shock breaker. Ya, shock breaker atau yang kalian dikatakan itu spare. Ya, shock breaker. Nah, itu alatnya yang mempengaruhi itu sifat kekakuan daripada benda tersebut. Ya, jadi kalau misalnya melebihi batas daripada kelentingannya, maka nanti shock breaker itu akan patah dan tidak akan berguna kembali. Ya, itu dia untuk pertanyaan nomor 3. Jadi apa yang terjadi jika alat ini tidak ada pada kendaraan kita? Berarti kalau misalnya shock breaker ini tidak ada, atau misalnya shock breaker yang berada di tempat duduk daripada sepeda motor, apa yang terjadi? Yang pertama pasti akan terjadi kecelakaan.
Ya, berarti kalau akan terjadi kecelakaan berarti bannya terlepas semua. Udah? Ya, terbang dia. Yang kedua, mesin pasti akan rusak karena akan memaksa, yaitu rotor yang daripada sepeda mobil. Ya, kalau sepeda motor bagaimana? Ya, ketika nanti membawa kamu gak enak, duduk di atas sepeda motornya, akan terasa seperti tertusuk suatu benda tajam. Gitu deh ya. Kemudian, apakah alat tersebut bisa kembali ke bentuk asal? Ya, dapat kembali ke bentuk asal. Mengapa bisa terjadi? Karena ada sifat kelentingan atau keelastisan benda tersebut. Jadi ya, jika sudut pandangnya, kita lihat jika sudut pandangnya dari keelastisan, jika sudut pandangnya benar juga yang dinyatakan oleh Brenda melihat dari hukum Newton. Bisa ya? Oke, berarti kamu sudah bisa menyimpulkannya. Dan yang kedua, yang dari demonstrasi yang sederhana. Silakan anakku bacakan dulu hasil demonstrasi kalian atau diskusi kalian. Silakan. Ayo silakan. Dari penggaris yang diketahui. Ayo. Daniel. Yang pertama, apa yang terjadi pada penggaris plastik? Penggaris plastik dapat bergetar. Yang kedua, mengapa penggaris plastik lentur dalam melakukan gerakan bolak-balik? Karena ruang di bawah penggaris plastik kosong sehingga penggaris tersebut bergetar. Oke, saya bertepuk tangan sama mereka. Dari demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Daniel, ya, kalau misalnya diamati, coba dulu pinjam penggarisnya. Dan jadi kalau misalnya ini kita buat ya, kita menggunakan prinsip daripada pesawat sederhana. Dan jadi kalau misalnya kita berikan beban di sini, kemudian kita berikan kuasa, ini dinamakan titik tumpunya. Ya, kalau misalnya kita getarkan, jadi saya buat dia seperti ini ya. Kalau misalnya saya getarkan, dan maka nanti kita amati bahwa penggaris ini akan bergerak ke atas dan ke bawah. Berarti yang terjadi itu ya di sini bahwa garis penggaris itu akan bergerak dari atas ke bawah, yaitu mengalami keelastisan. Kemudian, mengapa penggaris plastik lentur dalam melakukan gerakan bolak-balik? Karena jika kita memberikan gaya luar atau kuasa terhadap suatu benda, maka nanti benda ini memberikan kelentingan atau kekakuan. Benda ini tidak melebihi batasnya yang menyebabkan benda ini patah. Bisa yang ngerti ya? Oke. Kemudian kelompok yang terakhir, ada dua kelompok untuk membuat. Bisa kami ambil dari pertanyaan tersebut adalah fungsi karet pada katapel. Fungsi karet adalah mereka menimbulkan energi potensial, tetapi energi potensial berubah menjadi energi saat terlempar di lepas ini. Tarikan pada katapel akan menimbulkan gerakan pada batu, akibatnya batu akan terlempar. Soal kedua adalah karet pada katapel bisa putus karena tekanan yang diberikan pada karet tersebut menimbulkan kekuatan yang bisa ditahan oleh karet atau gelang tersebut. Oke, berikan tepuk tangan sama kelompok kita. Oke, silakan kelompok Angga. Dari kelompok kami adalah yang pertama, fungsi karet pada katapel adalah karet katapel akan meregang dan menimbulkan energi potensial. Energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik saat alas lontar tersebut dilepas. Yang kedua adalah karet gelang pada katapel bisa putus karena melebihi tekanan. Oke, tepuk tangan kepada kelompok kita. Oke, dari pertanyaan konten yang saya berikan ini untuk yang dua kelompok, coba dulu simpulkan dulu apa yang kalian dapatkan. Ya, silakan teman-teman. Kesimpulannya adalah semakin besar gaya pada tarikan katapel, semakin jauh dan cepat batu katapel terlempar. Sementara semakin kecil gaya yang digunakan dalam menarik katapel, semakin pelan dan dekat lemparan kepada batu. Terima kasih. Oke. Berikan kesimpulannya. Ya.
karet, semakin jauh juga lemparan batu. Dan semakin kecil juga lemparan. Semakin kecil gaya yang digunakan, semakin dekat juga lemparan yang diberikan. Oke. Oke, di sini kalau kita analisa ya, kita analisa dulu soalnya. Kita lihat, ini ada seorang anak yaitu Anto yang namanya, ini ingin menembak burung yang bertengger di tiang listrik. Sudah? Dengan menggunakan katapel. Cuma di sini kamu harus ingat, di sini katapel yang digunakan itu adalah karet gelang. Ya, karet gelang, bukan karet yang agak tebal. Bayangkan karet gelang. Sudah? Berarti di sini kalau karet gelang digunakan katapel dibuat yaitu ya dibuat ya diisikan batu ya jelas. Ya, jelas nanti karet gelang itu akan putus. Kenapa? Karena dia melebihi batas daripada kekuatan karet. Sehingga karet itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Dan energi potensialnya, ya energi potensialnya itu yang dibutuhkan itu sangat besar. Ya, itu dia. Oke? Saya rasa kamu sudah mengerti dari pertanyaan kita ini, pertanyaan saya ini dari beberapa 3 pertanyaan. Ya? Oke, sebelum kita masuk kepada yang yaitu kepada mengerjakan kelompok diskusinya yang lagi, ada baiknya kita mengadakan ice breaking dulu. Ya, ice breaking. Oke? Kita ikuti ice breaking, cuman ice breakingnya ini yang simpel saja kita gunakan, yaitu kita menyambung kalimat. Ya, kita menyambung kalimat. Yang warna hitamnya itu nanti disambung. Yang ujungnya, contoh, saya suka makan roti. Roti rasanya manis. Manis disukai semut. Baru semut apa? Bisa? Yang lain apa? Bisa ya? Oke, silakan. Jadi begini, kalau saya Rizkiria, silakan. Semut. 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 Dengar ya, dengar. Semut menyukai gula. Semut menyukai gula. Tunjuk orangnya. Gula. Rumandang. Rumanda. Gula. Gula rasanya manis. Gula rasanya manis. Tunjuk Rumanda. Cindy. Ini manis. Beda ya yang mainnya? Ayo. Manis seperti madu. Manis seperti madu. Tunjuk orangnya. Madu. Najwa. Madu. Madu. Ayo, Najwa. Madu. Madu disukai lebah. Lebah. Tahu tuh? Bunga. Lebah. Ayo. Lebah menyengat saya. Lebah menyengat saya. Saya. Coba tunjuknya. Angga. Saya. Lawannya apa? Saya lapar. Saya lapar. Saya lapar. Coba. David. Lapar. Lapar makan gembir. Lapar makan. Lapar makan. Lapar makan. Lapar makan nasi. Oh, lapar makan nasi. Ya, Gabriel. Nasi. Nasi makanan saya.
saya. Nasi. Apa yang lain? Nasi berwarna putih. Nasi berwarna putih. Siapa maju? Siwau. Adiwa, putih. Putih ini saya. Putih adalah warna kelas. Putih adalah warna keras. Siapa yang apa? Samuel. Samuel, keras. Keras. Kelas saya sangat nyaman. Jasa nyaman. Oh ya. Siapa masuk? Pasti nyaman. Oke. Silakan. Nyaman karena bersih. Bersih. Siapa pasti? Siadi. Ya, Siadi. Oke. Silakan Siadi satu lagi. Bersih itu indah. Oke, satu orang tunjuk, satu orang lagi. Daniel. Oke, Daniel bersih. Indah. Indahnya taman. Oke, berikan tepuk tangan untuk Daniel. Oke. Dan sekarang ya dari pembelajaran kita hari ini dan praktek yang kamu lakukan, coba kamu berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ya, silakan Brenda. Berdiri. Adapun kesimpulan kami dalam pembelajaran elastis dan tegak adalah elastis adalah sifat yang cenderung kembali ke bentuk semula. Contoh yang telah kita lakukan tadi ialah misal yang telah kita uji pada materi tarikan. Sedangkan tegak tidak ada perubahan saat diberi gaya dari luar. Contohnya saat meja didorong tadi dan saat bersih didorong. Oke, silakan tepuk tangan sama Brenda. Ada yang lain? Silakan. Ya, ini tahu. Beban yang diberikan oleh Vegas mengurangi perkembangan karirnya. Semakin beban, semakin bersikulah perkembangan karir Vegas. Dan sebaliknya, semakin besar beban akan menyebabkan perkembangan karir Vegas menjadi semakin besar. Nilai konstan Vegas diperoleh dari hubungan antara gaya dan perkembangan karir. Iya, tepuk tangan sama. Ayo, silakan. Silakan, Adi. Kesimpulan yang kami ambil yaitu elastis adalah sifat material untuk mengembalikan bentuk dan ukuran aslinya setelah diberikan gaya atau tekanan. Material yang elastis dapat mengalami deformasi sementara, tetapi akan kembali ke bentuk semula setelah gaya diberhentikan. Silakan, Brenda. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kita hari ini adalah materi yang mempelajari sifat-sifat dasar, energi, serta interaksi antara keduanya, dan pemahaman atau penjelasan tentang fenomena alam semesta melalui konsep-konsep, eksperimen, dan pemodelan teoretis. Terima kasih. Oke. Berdasarkan tadi kesimpulan ataupun yang kamu berbuat rangkum itu semua benar. Kita tinjau. Yang pertama adalah elastis. Berarti kita tinjau dulu bendanya. Benda elastis dan elastis. Tadi kalau kalian katakan elastis, jika dia berikan kepada benda suatu gaya luar, tetapi benda itu gaya itu hilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan plastis, jika gaya diberikan kepada benda, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Semuanya bergantung kepada gaya dan adanya dinamakan energi, potensial dan kinetis. Oke, untuk kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup. Tadi kan kita buka dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang mau dengan doa? Ayo, silakan. Adi. Silakan kepada Adi.
sebelum kita menutup bacaan kita, kita berdoa menurut agama Yesus dan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan, kami terus saya melaksanakan pada Tuhan Tuhan dari awal Tuhan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk telah memberkati perjalanan kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus nama kami. Amin. Terima kasih.